Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini, di mana hari ini kita bisa berbagi dengan coach ya, yang luar biasa, narasumber yang insya Allah banyak memberikan cerahan kepada kita. Ya, saya sudah lama kenal sama beliau, ya, saudara saya, brother ya, kami manggilnya. Nah, Alhamdulillah bersedia untuk diundang ya untuk sharing special entrepreneur yang saya selenggarakan selama Ramadan ini menjelang waktu berbuka. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu saudara-saudara kita yang masih mungkin dalam perjalanan atau akan masuk Zoom, jadi saya memperkenalkan diri, ya saya Rahmat Junaidi, saya seorang trainer dan juga pengusaha dan saat ini ya senang berbagi. Jadi salah satu program saya setiap pekan ada berbagi dan bulan Ramadan ini kalau bisa setiap hari. Dan tentunya saya tidak bisa terus-menerus sendiri, maka saya mengundang saudara-saudara saya agar bisa belajar. Ya, saudara saya, guru saya, ini guru saya juga nih ya, Dr. Mansur, bagaimana bisa Bapak Ibu, teman-teman juga bisa belajar sama-sama. Jadi beberapa hari kemarin saya telah berbagi, kemudian saya sudah mengundang juga kemarin, Alhamdulillah kemarin ada Pak Sarul Komara ya, beliau juga banyak juga itu yang tertarik dengan program yang dijalanin ya sekarang program halal ya. Nah, ini kita banyak berbagi, sharing, semoga kedepannya hal-hal yang bermanfaat bisa kita dapatkan. Nah, hari ini suatu hal yang luar biasa, saya menanyakan kira-kira apa nih materi. Nah, kita akan mendapatkan materi tentang hakul yakin power, kekuatan hakul yakin. Kekuatan hakul yakin ini, teman-teman, ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia, ya tentunya kita punya pegangan kuat. Kita percaya sama Allah yang Maha Kuasa, Sang Khalik kita. Nah, kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Tapi kita lihatlah dalam kehidupan kita, banyak sekali di antara kita, ya, yang namanya ujian itu pasti akan dilaluinya, pasti akan dihadapinya. Nah, sekarang bagaimana ketika itu datang? Ya, terpuruk. Dan ketika terpuruk, yang terjadi apa? Stres, galau, ya, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, karena tidak punya pegangan. Insya Allah nanti pembicara kita, ya narasumber kita akan memberikan itu bagaimana ya. Nah, makanya kita masalah-masalah itu kehidupan yang datang itu akan terus hadir, akan datang silih berganti. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapinya? Karena dari masalah itu banyak ya, baik itu dalam keluarga, ya dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya mungkin banyak hal lainnya. Sekarang bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hambanya bisa nggak bertahan untuk itu? Nah, untuk inilah kita harus memiliki bagaimana kekuatan hakul yakin. Nah, ini tadi sesuai judulnya. Jadi kalau mereka yang mempunyai ya kita kekuatan ya tentang bagaimana diri kita ya hakul yakin kita. Nah, insya Allah akan menjadi manusia yang kuat ya, yang mana mereka itu tentulah kalau sudah dikatakan hakul yakin ya dia akan lebih mengenal Tuhannya dengan Allah. Maka nanti pembicara kita akan menyampaikan teman-teman di sini beruntung yang sudah hadir dan teman-teman masih ada kesempatan ya 5 menit lagi. Silakan diajak teman-temannya, boleh di-share link yang sudah teman-teman dapatkan ya. Ajak saudara, temannya atau siapa saja, silakan disebarkan ke dalam grupnya. Ya 5 menit ke depan insya Allah kita akan mulai lewat 45 ya karena saya sudah sampaikan 15 menit sambil kita menunggu, maka saya juga membuka ya sebagai pemateri di awal, membantu menjabarkan juga tentang yang narasumber kita berikan ini. Karena ini materi yang luar biasa, teman-teman nanti jangan kita saja yang dapat, yuk kita ajak juga nih teman-temannya. Nah, silakan, masih ada waktu, ya silakan share, yuk, nah, kasih waktu nih, share dulu ke teman-temannya agar semakin banyak yang hadir. Alhamdulillah dari kemarin itu ada belasan, sampai kemarin juga ada 20-an ya. Nah, teman-teman, yang penting kita ini ada satu lagi yang penting ya, niat kita ketika kita ingin berbagi. Nah, Masya Allah nih seperti hari ini ya, brother saya ini mau berbagi, ini kan suatu amal.
amal soleh, amal kebaikan yang insya Allah akan menjadi amal jariah. Nah, teman-teman, walaupun mungkin bukan langsung memberikan materi, tapi ketika teman-teman mengajak orang lain hadir ke sini, itu juga sudah mendapatkan insya Allah teman-teman. Nah, yuk, masih ada waktu, silahkan ajak teman-temannya. 3 menit ke depan, insya Allah kita akan mulai nih. Nah, semoga teman-teman yang sudah diajak, ya, kasih sebenarnya link-link yang ada. Nah, akan bertambah ramai, banyak yang masuk. Karena kalau di grup itu banyak. Saya punya grup itu hampir puluhan ya, apa mungkin 50 ada ya. Dan isinya juga banyak ya, puluhan juga sampai ratusan. Ratusan itu berapa banyak. Tapi ya, namun tidak semua yang tergerak hatinya seperti Bapak Ibu yang teman-teman yang hadir ini ya. Makanya orang-orang pilihan yang hadir memang. Tapi kita kan ingin berbagi juga nih, yuk yang lain juga biar dapatkan ilmunya. Silahkan. Karena kesadaran kita tentang kehidupan kita ini penting dan di sini materinya itu sangat-sangat penting berkaitan erat dengan masalah yang akan dihadapi. Karena permasalahan yang datang ya dari Allah itu pasti ada, pasti hadir, pasti kita jumpai. Nah, sekarang kita kalau jumpa dengan masalah bagaimana? Nah, jangan sampai nanti salah datangnya ke orang, ya, ke manusia juga. Jadi hamba punya masalah, kembali ke hamba. Ya, terus yang lebih mengenaskan lagi cari orang, ya katanya orang pintar. Ini sama orang pintar, Pak. Pintarnya di mana gitu ya. Nah, harusnya gimana? Kembalikan kepada Allah. Nah, nanti inilah pentingnya materi hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh coach kita. Nah, makanya sebagai manusia yang punya keyakinan kepada Allah, ya, kepada Sang Pemilik yang Maha Kuasa ini, harusnya permasalahan hidup kita juga bisa kita selesaikan dengan mudah ya. Baik teman-teman, 2 menit lagi lah ya kita buka biar makin ramai. Silahkan. Nah, selamat datang nih. Alhamdulillah sudah makin ramai. Dan alhamdulillah pemateri kita juga sudah siap nih. Nah, sedikit informasi mungkin ya teman-teman bahwa Coach Anas Al-Mansur ini adalah pemateri kita yang luar biasa dari kota Jakarta. Beliau adalah founder Rezeki Healing dan penulis buku Zero Emotion. Nah, alhamdulillah saya sangat senang sekali sama beliau, sangat banyak ya. Dia banyak mengajarin saya juga, tukar pendapat. Kemarin waktu pernah ya, kemarin ke Jakarta itu ya. Wah, begitu ketemu langsung dihadiahkan bukunya ya. Alhamdulillah ya, terima kasih. Jadi teman-teman kalau mau cari bukunya itu ada di Gramedia, silakan. Itu insya Allah akan membantu teman-teman. Ya. Jadi kita ini banyak belajar, bisa langsung seperti ini, ya bisa juga dari buku, itu sangat membantu. Nah, jadi teman-teman beruntung yang hadir, ya semangat ya. Kita akan mengambil ilmu sebaik-baiknya, kita manfaatkan dan kita amalkan tentunya. Nah, mungkin itu aja pembuka dari saya, sudah lewat 45. Nah, mari kita buka untuk pertemuan kita hari ini dengan bacakan semalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan keberkahan lebih banyak, mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah kita sapa dulu ya materi kita narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara terdengar dengan jelas di sini di tempat Bapak Ibu Sangat, teman-teman ya. sangat, sangat Jelas. jelas. Oke, baik untuk ini materi yang luar biasa, yang penting langsung saja kepada Coach Anas Al-Mansur bisa menyampaikannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi syatri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbata ma'rifata atini ma'aka abada la ilaha illallah. Terima kasih sahabatku yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikasih kesempatan Allah bersua walaupun lewat berjauhan ya, tapi dekat di hati. Syukur ini selalu kita panjatkan pada Allah karena dengan bersyukurlah kita menjalani kehidupan ini lebih mudah lagi daripada biasanya. Dan juga salam kita pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah kita
dicerdaskan cara berpikir kita, dicerdaskan kalbu kita, dan dicerdaskan spiritual kita dalam menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Baik sahabatku, kita mulai tentang kekuatan hakul yakin. Yakin pada prinsipnya ada 3, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Orang yang pada posisinya masih di ilmu yakin, maka yang didahulukan apa? Cara berpikirnya, akalnya, logikanya. Saat dihadapkan pada sesuatu, kalau kondisi kita masih di ilmu yakin atau yakin, maka kita berpikir, benar nggak ya? Bisa nggak ya? Mungkin tidak ya? Mana bisa? Rasa-rasanya tidak mungkin. Cocok nggak buat saya? Menghasilkan tak tidak saya? Jangan-jangan merugikan buat saya. Ini saat seseorang di posisi yakin atau ilmu yakin. Berbeda saat orang kondisinya di ainul yakin, naik levelnya lagi. Dia mensandarkan segala sesuatu keyakinannya ada ilmunya. Ilmu yang didengarnya, yang dipelajarinya, yang didapat dari manapun. Maka dia akan mendapatkan segala sesuatu cara berpikirnya, tindakannya. Itu didasarkan pada ilmu dulu. Ilmu ini sesuai tidak? Cocok tidak? Dilakukan atau tidak? Ada dasarnya tidak? Maka kondisi kita di ainul yakin. Berbeda saat seseorang kondisinya di hakul yakin, di mana dia bersandar total penuh dengan Allah. Yakin, seyakin-yakinnya apa yang telah dilakukan, apa difikirkan, itu dapat dilakukan dengan baik atas ridhonya Allah. Jadi sahabatku yang luar biasa, sudahkah kita menjalankan segala sesuatu kehidupan ini kita sandarkan kepada Allah, yaitu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ada suatu kisah di mana seseorang dia melakukan segala sesuatunya itu karena yakin dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat pemuda ini, saya sebut namanya si Fulan, seorang yang bujang lapuk, pemuda yang umurnya udah melebihin tapi belum menikah-nikah juga. Wajahnya standar, kadang di bawah standar kan pas-pasan. Tapi ada kelebihannya. Dia seorang pemuda ahli ibadah, ahli tahajud, ahli membaca Al-Quran, ahli berzikir. Tapi kenapa di saat umurnya udah melebihi batasnya, dia belum menikah? Dan ini kisah nyata dalam kehidupan. Suatu saat si Fulan melihatlah tetangga jauhnya ada gadis yang menjadi incaran banyak pemuda. Gadis ini cakep banget, di atas rata-rata. Sedangkan pemuda ini di bawah rata-rata. Dia bertanya, apakah mungkin saya mendapatkannya? Maka dia gunakan adalah ilmu yakin, cara berpikirnya. Tapi dia disadarkan, hai si Fulan, disadarkan dirinya. Anda ini ahli ibadah. Mengapa level Anda masih ilmu yakin? Tercengang dia kata hatinya, astagfirullahaladzim. Saya harus yakin dengan segala sesuatu. Asal saya libatkan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Apa yang tak mungkin? Impossible is nothing saat kita letakkan Allah di depan. Kecuali kita melupakan Allah, maka sesuatu menjadi tidak mungkin. Tapi saat kita menempatkan Allah di depan kita, segala sesuatu, maka jadilah hakul yakin.
Jadi tidak terbatas untuk mendapatkan segala sesuatu. Lalu pemuda ini datanglah ke rumah untuk bertandang, untuk menanyakan gadis tersebut. Kembali lagi ya, pemuda ini di bawah standar. Tapi dia ahli ibadah, pemuda ahli ibadah. Dan gadis yang ditanyakan adalah di atas rata-rata, cantiknya luar biasa. Sebut saja namanya Bunga ya. Jadi datanglah dia ke rumah untuk menanyakan dan menyampaikan keinginan untuk mempersunting gadis tersebut. Lalu begitu sudah masuk ke rumah, dipersilakan, yang menemui ternyata seorang ibu-ibu. Lalu ditanya, wahai ibu, saya si Fulan, saya memberanikan diri untuk melamar atau mempersunting anak ibu. Ibunya kaget. Dari mana? Tidak kenal, tiba-tiba ada muncul. Lalu dia menceritakan siapa dirinya. Tapi apa yang terjadi jawaban ibu itu? Wahai si Fulan, saya ini janda. Umur 55. Lebih baik daripada dengan anak saya, lebih baik dengan saya saja sebagai seorang janda. Hatinya kaget dia. Dia speechless, tidak bisa menjawab. Akhirnya setelah berbicara, dia mengundurkan diri untuk pamit. Pamitlah pemuda tersebut kembali lagi ke rumah. Malamnya, di saat tahajud, sholat hajat, berzikir, dia mengadu pada Allah. Ya Allah, aku memang hambaku, ini hambamu ini, wajahku kurang ya Allah. Tapi saya yakin ya Allah, saya ingin gadis itu. Tapi kenapa ya Allah? Yang muncul bukan gadis itu, tapi mamanya yang janda ya Allah. Tapi dia terus merengek berdoa. Berdoa. Dan dia sholat istikharah. Dalam petunjuknya, dia diberikan bahwa maju terus untuk jangan pantang menyerah dengan keyakinannya penuh. Besoknya datang lagi yang kedua. Assalamualaikum. Ditemuinlah dengan ibunya lebih. Ibunya gembira. Apakah ada jawaban untuk dengan saya? Bukan dengan anaknya. Kembali pemuda itu terdiam. Ayolah, dengan ibu saja, bukankah menikahin seorang janda dapat kebaikan? Kembali pemuda ini speechless. Mana ya Allah, katanya doaku dikabulin. Saya sudah berusaha ya Allah. Sholat tahajud, zikir, sedekah, apa yang sudah saya lakukan. Tapi mana ya Allah? Bahkan Allah memberi malah yang buruk, bukan sesuai yang apa yang saya inginkan ya Allah. Akhirnya dia kembali lagi ke rumah, mengadukan lagi pada hal yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana janjimu ya Allah? Katanya doa seperempat malam Allah tuh kabulkan. Allah berikan, tapi mana? Ini ternyata tidak. Yang dapat malah bukan sesuai apa yang saya inginkan. Dalam suatu Al-Quran mengatakan, kadang apa yang kita inginkan itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Kadang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah baik. Karena Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Kemudian pemuda ini meyakinin lagi, digedor langit lagi, ikhtiar langit dengan kencang lagi. Dia selawat Nabi diperkencang, sedekah diperkencang lagi. Akhirnya 1 minggu kemudian dia datang lagi ke rumah tersebut. Assalamualaikum, ditemulah ibunya lagi. Bagaimana, wahai si Fulan, apakah menerima saya sebagai jodoh Anda? Terdiam dia. Dan akhirnya dia menganggukkan kepala karena tidak ada hal lain yang dia pikirkan selain berserah pada Allah. Lihat nanti sahabatku, apa yang terjadi saat segala sesuatu kita udah maksimal berusaha dan berserah pada Allah, keajaiban akan datang. Maka ibu ini yang janda ini mengambillah, mengundang semua tetangganya, terutama orang tua. Lalu dia mengatakan bahwa si Fulan ini akan melamarnya. Dibelah kesepakatan
di hari H untuk menikah. Jadi pemuda ini mengincar gadisnya tapi tidak dapat, malah dapat ibunya yang janda. Dan kesepakatan adalah akhirnya menikah. Mereka telah ditentukan di H-nya. Apa yang terjadi sahabatku? Kemudian pemuda ini kembali lagi dan mengadu pada Tuhan lagi. Berdoa lagi, di tengah malam, di tahajud, berzikir, diperkuat lagi, bersedekah, bersolawat Nabi, beristighfar terus. Ya Allah, mana janjimu ya Allah. Kok jadinya seperti ini ya Allah, bukan seperti yang saya harapkan ya Allah. Di penentuan hari H, undangan sudah disebar semua. Dan ini kisah nyata yang terjadi. Satu hari menjelang pernikahannya, apa yang terjadi? Sahabat-sahabatku yang luar biasa. Dia datang ke rumahnya karena untuk mempersiapkan besok hari hanya. Tapi apa yang terjadi, sahabatku? Janda ini, ibu ini tiba-tiba meninggal dunia. Lalu begitu gugupnya dia karena semua undangan sudah disebar. Dan datanglah semua tetangganya dan juga orang tua mereka. Lalu mengambil keputusan. Karena yang undangan sudah disebar dan menikahi janda ini akhirnya diambil kesepakatan undangan tetap berjalan, pernikahan tetap berjalan, dan akhirnya pemuda ini dinikahkan dengan anaknya. Jadi kisah nyata ini sahabatku, dan kisah nyata ini nyata, kita ambil pelajarannya adalah saat kita sebagai manusia sudah berikhtiar dengan kuat, berusaha dan berdoa, lalu hasilnya diserahkan pada Allah, maka inilah namanya ridhonya Allah. Jadi sebenarnya dalam hidup, kalau kita ridho, apapun yang kita inginkan, mudah untuk kita dapatkan. Dengan syarat hakul yakin, seyakin-yakinnya dengan Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi pemuda ini? Akhirnya menikah dengan gadis seperti apa yang diharapkan. Tapi lihat skenario di awal. Dia menskenariokan, merencanakan, tapi ternyata Tuhan membelokkan dengan cara lain. Agar apa? Dia terus dekat dengan Allah, mendekat dengan Allah, memohon dengan Allah, berikhtiar dengan kuat dan kuat. Dan akhirnya Allah berikan seperti apa yang dia inginkan. Jadi sahabatku, saat seseorang hakul yakin, seyakin-yakinnya pada Allah, maka disitulah sebenarnya kita sedang mendesain keajaiban. Keajaiban datang saat kita berdoa, lalu pasrah dan minta ridhonya Allah. Ini akan datang keajaiban pada diri kita. Lalu kita sambungkan dengan metode psikologi. Ada seorang barat bernama Dr. Hawkins. Dia selama 20 tahun meneliti tentang karakter seseorang dengan keyakinan. Orang yang posisinya yakin, maka dia memiliki getaran. Tubuhnya bergetar atau vibrasi. Jadi kita ada vibrasi. Dan saat kondisi kita optimis, maka getaran jiwa kita itu berwarna biru. Kalau lebih yakin lagi, hakul yakin, maka kondisinya bisa berwarna ungu. Kalau kita dilihat dari kacamata mikroskop. Ternyata Dr. Hawkins meneliti seseorang dan kaitannya dengan keyakinan. Orang yang tidak optimis, kesal, galau, cepat marah, tidak yakin, maka cenderung berwarna merah getaran yang ada di tubuhnya. Dan ini dikatakan namanya FOS atau lemah. Tapi orang yang optimis, syukur, ikhlas, meyakinin seyakin-yakinnya apa yang Allah berikan, maka dia cenderung berwarna biru kemudian ke ungu-unguan. Ini penelitian seorang barat. Nah, kalau dibawa lagi orang yang marah,
kesel, kecewa dengan keadaan dunianya, maka dia berwarna merah lagi. Merah di bawah itu hanya dimiliki oleh setan, yaitu infrared. Itu dimiliki setan. Lalu ke atasnya lagi, di atasnya ungu, orangnya optimis, bersyukur, bahagia, sering berbagi, senang. Maka warnanya di atas ungu yaitu ultraviolet. Dan itu hanya dimiliki oleh matahari. Karena berguna untuk manusia. Jadi sahabatku, ternyata seorang barat saja, dia melihat seseorang yang kondisinya hakul yakin, itu getaran batinnya luar biasa. Lalu bagaimana sahabatku, supaya kita ini dalam hidup bisa hakul yakin dalam menjalani segala apapun? Maka intinya adalah hidupkan batin kita. Ya Allah, dalam kehidupan sehari, kita mampu menghidupkan batin dengan cara apa? Biasakan selalu berzikir, mengingat Allah. Sambil jalan, la ilaha illallah, cukup di hati saja. Maka bergetar di dunia. Malaikat mencatat kebaikan. Batin kita menjadi hidup. Kalau kita banyak dosa, apapun aktivitas Anda, sambil beristighfar, astagfirullah, 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 wa atubu ilaih. Tapi jangan zikir kosong ya. Jangan istighfar kosong. Istighfar kosong itu seperti ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak merasakan di hati kita. Mohon ampunan Allah. Kalau istighfar kosong itu seperti burung beo. Burung beo juga bisa beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak menggunakan feel rasa. Kita sebagai manusia, saat kita berzikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaih, nangis kita. Batin kita dihidup. Kita menebarkan energi positif kalau dalam psikologi. Menebarkan vibrasi positif, positif kebaikan. Dan itu mengundang kebaikan dalam hidup kita. Dan biasakan berselawat Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita tidak lakukan itu rugi banget dalam kehidupan ini, sahabatku. Saat kita membiasakan istighfar, selawat Nabi, berzikir la ilaha illallah, maka posisi kita seperti surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alakum qadra. Wahai hambaku, siapa yang beriman, bertakwa, aku akan berikan apapun, setiap kesulitanmu solusinya, dan rezeki tidak disangka-sangka. Kenapa? Kondisi kita orang-orang yang beriman itu orang-orang yang hakul yakin dalam menjalankan kehidupan ini. Dan di Allah diberikan kemudahan. Berarti apa? Keajaiban yang Allah berikan pada hambanya. Nah, kalau kita konekkan lagi dengan sains, yaitu ada peneliti Jepang, yaitu Masaru Emoto. Bagaimana dia meneliti kaitannya alam semesta ini dengan diri kita. Dengan yakin, seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Kalau kita minum, kenapa membiasakan membaca bismillah, sholawat, lalu kita minum. Setelah diteliti oleh Masaru Emoto, ternyata air memiliki kaitannya dengan vibrasi manusia atau getaran manusia. Saat air didoakan, maka dia begitu dilihat dengan mikroskop jutaan kali diperbesar, maka seperti kristal yang muncul. Tapi air kita maki-maki, kita kata-kata kasar, maka apa yang terjadi? Airnya begitu dilihat dengan mikroskop jutaan kali, dia seperti air comberan hitam sekali. Dan apa yang terjadi? Saat air dibacakan ayat suci Al-Quran, maka kristalnya
tidak pernah ditemukan di tempat lain. Ini kata Masur Emoto. Dia seorang Jepang dan non-Muslim waktu itu ya. Lalu dia meneliti lagi air Zam-Zam. Ternyata dia lebih kaget, lebih dahsyat lagi. Ternyata kristalnya tidak dimiliki dimanapun dia cari. Hanya didapatkan di air Zam-Zam. Lalu apa yang terjadi sahabatku? Keadiban terjadi, maka Masro Emoto masuk Muslim. Nah, saat kita optimis, hakul yakin dengan segala sesuatu yang terjadi, maka alam semesta ini akan merespon getaran apa yang terjadi pada diri kita. Hati kita ini ada 3, yaitu kolbun mayit, kolbun marit, dan kolbun salim. Kolbu mayit adalah kolbu yang sudah mati. Gak pernah diajak berzikir dengan Allah. Gak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Gak pernah beristighfar, mohon ampunan Allah. Jauh dari sholawat Nabi. Maka orang ini cenderung berbuat jahat, mengumpat, kecewa, galau, kesal. Hidupnya kacau balau. Karena kolbu mayit, hatinya mati. Tidak disentuh dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kolbu marit. Ada kolbu yang sakit. Ini tergantung siapa berkumpulnya, dengan siapa dia diskusi, seberapa lama dia berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau enggak, maka hatinya sakit. Bisa diobatin, yaitu dengan ikhtiar langit, membiasakan terus melakukan segala sesuatu dengan kebaikan. Yang terakhir adalah kolbu salim. Hatinya bersih, bersyukur, gembira, berbagi, menggetarkan lagi dengan kalimat la ilaha illallah, membiasakan bersolawat Nabi, beristighfar. Apa yang terjadi sahabatku? Kalau kolbu kita kolbu salim, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, lihat kebaikan dan kebaikan yang datang. Kenapa? Dia berkata baik, berpikir baik, berprasangka baik, tidak pernah prasangka buruk dengan Allah, nggak pernah suudzon lau husnuzon, bertindak yang baik, maka dia mengundang segala kebaikan dalam hidupnya. Nah ini sahabatku, mulai saat ini terapkanlah hidup kita. Hidupkan batin kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Begitu dasar hati kita, kita bisa kita nangis. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita sahabatku? Kalau batin kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah, istighfar dan selawat Nabi, boleh Anda buktikan yang simpel saja. Kalau ini sudah Anda biasakan dalam hidup Anda, sahabatku, boleh Anda uji coba. Caranya apa? Mudah. Anda datang ke tempat warung yang sepi. Begitu Anda datang, terus Anda berzikir, membiasakan dalam hati aja cukup. Tidak hitungan menit, sahabatku, tiba-tiba banyak orang yang datang. Anda seperti magnet, menyedot energi baik semuanya yang datang. Dan ini, alhamdulillah sahabatku, sudah saya buktikan, saya berikan juga sahabat-sahabatku semua untuk menggelar batin ini. Dan apa yang terjadi? Keajaiban, keajaiban yang datang. Kenapa? Kita ini seperti tawaf. Saat seseorang batinnya hidup terus dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian istighfar, selawat Nabi, maka seperti tawaf yang tidak mati dia, mengelilingi Ka'bah. Hati kita kemanapun, orang akan datang baik-baik pada Allah. Ada orang berbuat jahat, yakinlah dia akan mundur teratur. Kenapa? Tiba-tiba tidak nyaman dengan diri Anda. Yang datang apa? Orang-orang baik. Tiba-tiba yang jauh teringat Anda, pengen membantu Anda, berbagai macam kebaikan yang datang pada diri Anda. Nah, ini sahabatku,
jika diri kita kondisinya hakul yakin dalam kehidupan ini. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terapkan diri kita. Konsep dalam hidup adalah Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Saat Anda ada masalah, yakinin Allah membantu. Guncang dengan ikhtiar langit. Di saat ada masalah, yakinin pertolongan Allah datang. Pasti datang kebaikan. Di saat apa yang Anda inginkan belum tercapai, tetap yakin, berhusnuzon, berprasangka baik dengan hakul yakin, seyakin yakinnya pertolongan Allah datang. Bukankah Allah mengatakan Allah selalu bersama prasangka hambanya? Ini ya kalau dalam psikologi namanya law of attraction. What you think, what you did. Apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Kalau dalam Islam, berprasangkalah baik, maka Allah akan memberikan apa sesuai dengan prasangka kamu. Maka sahabatku, jangan pernah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, senyum, bersyukur. Dan yang paling dasar sahabatku, saat kondisi tidak sesuai dengan harapan, tapi kita mampu bersyukur, ini hamba-hamba yang luar biasa. Saya sarankan setiap pagi setelah sholat, maka jangan langsung bangkit. Sebelum matahari terbit, ucapkan bersyukur dengan Alhamdulillah. Cukup 100 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi jangan Alhamdulillah kosong ya. Rasakan, ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Memberikan kebaikan. Berikan nilai yang baik. Hidup yang baik. Kesehatan. Dan berbagai macam kebaikan hari ini ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nanti rasakan keajaibannya. Lalu menjelang sore, setelah asar, jangan bangkit dulu. Alhamdulillah, 100 kali. Rasakan apa yang terjadi. Kalau kita istiqomah melakukannya, maka di dada kita, masalah apapun yang terjadi itu kecil sekali. Karena kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengecilkan masalah, jangan kebalik. Kita membesarkan masalah, mengecilkan Allah, terbalik. Makanya masalah bertubi-tubi datang. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, terus. Maka kebaikan dan keajaiban, rezeki itu mudah datang untuk Anda. Saat Allah ridho. Bagaimana Allah ridho? Lakukan tantangannya dengan ikhtiar langit. Dengan tahajud. Orang tidur, Anda bangun. Kemudian tilawah Al-Quran. Orang sibuk dengan duanya, Anda mentadaburi Al-Quran. Kalau bisa one day one juice, itu lebih hebat lagi. Jangan berpikir seolah-olah Anda tidak memiliki waktu untuk Al-Quran, maka tidak mungkin Anda bisa membaca. Tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka dunia ini akan meluangkan waktu untuk Anda. Dan ini sudah saya buktikan dalam hidup saya. Lalu selanjutnya, biasakan sedekah. Jangan lihat banyaknya. Nggak punya 1.500 pun boleh. Tapi istiqomah setiap hari. 1.000 boleh, 1.000 boleh, nggak apa-apa setiap pagi. Kalau nggak punya uang bagaimana Pak Anas? Nggak apa-apa. Ambil gula, taruh di depan rumah, semut datang. Anda sudah sedekah. Nggak punya lagi, Anda bisa berbagi ilmu, tenaga, dan banyak lagi sedekah yang bisa Anda lakukan. Lalu yang TTS dia, tahajud, tilawah Al-Quran, sedekah, lalu duha. Jangan lupa dijaga. Duha ini dasar sahabatku. Tapi niatnya harus dibenarkan sahabatku ya. Niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan, oh, duha ini kan dapat rezeki. Takutnya apa? Kalau niatnya karena rezeki, begitu nggak dapat rezeki, kita berhenti duhanya. Jadi salah. Saat kita lillahi ta'ala justru rezeki datang. Tapi kalau niatnya, wah, nggak dapat rezeki nih dengan duha, malah jauh dari rezeki. Lalu yang terakhir, zikir pagi dan petang. Jadi sahabatku yang luar biasa, begitulah kehidupan saat kita terapkan dengan hakul yakin,
maka impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin saat kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, sekecil apapun. Dan itu akan mengubah keadaan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi bisa. Yang tidak mustahil menjadi bisa. Kenapa? Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Begitu sahabatku, kekuatan hakul yakin jika kita terapkan dengan dunia ini. Dan jangan lupa sahabatku, hidupkan batin Anda dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah, sallallahu alaihi Muhammad. Terus, kalau kita merasa banyak dosa, banyaklah istighfar. Kalau ingin kita harum, dimudahkan segalanya, perbanyak selawat Nabi. Insya Allah, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Semoga bermanfaat waktu yang sempit ini, waktu yang singkat ini, dan bisa ditauladani dan diterapkan dalam kehidupan sahabat semua. Akhir kata, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan tentang pentingnya ya, kekuatan hakul yakin. Nah, di sini teman-teman semua, bagi yang ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi dulu nih. Nah, oke, ini ada chat. Wah, saya selalu kok salam dari kami keluarga. Oke, salam semua, sehat-sehat juga semuanya ya. Ini dekat. Sekarang rezeki hilang Magetan tuh beliau. Pengurus rezeki hilang Magetan ya, Masya Allah. Terima kasih, Win. Iya, oke, mantap. Ada yang mau bertanya mungkin? Wah, ini juga nih sama ya. Terima kasih. Thank you so much. Very inspiring dan motivating. Oke, Terima kasih. terima kasih. Kita buka kesempatan Bapak Ibu, teman-teman, bagi yang mau bertanya silakan. Kita kasih waktu, masih ada sekitar 10 menit ke depan. Jadi apa yang disampaikan sangat relevan, sangat nyata ya di kehidupan kita, itu memang banyak terjadi. Dan ternyata tetap sama ya dengan apa yang saya buat. Saya membuat program sendiri gitu ya. Ramadan ini baru berjalan, itu namanya transformasi diri. Nah, transformasi diri ini kalau saya menyingkatnya dengan nama transforman. Dan isinya persis sama ya, Masya Allah. Ini kita memang satu frekuensi ya. Satu frekuensi, satu privasi, Masya Allah. Memang penting kita itu kalau nggak kepada Allah kembalinya, maka bagaimana kita mau dapatkan, bagaimana kita mau dimudahkan kalau kita ya sedikit-sedikit ada masalah yang dicari bukan Allahnya, tapi malah yang dicari masalahnya, malah yang disalahkan. Masalahnya apa? Bahkan mencari sumber masalah kambing hitam dan lainnya. Ini semoga merubah mindset kita. Oke, mungkin sambil ini silakan Bapak Ibu teman-teman ada waktu untuk kita diskusi ya. Silakan, kami di sini membuka kesempatan. Oh, ada sahabat saya juga tuh, Bu Ervina dari Bu Sari dari Jakarta. Oh iya. Silakan Bu Sari, kalau ada pertanyaan atau yang lainnya, ada Pak Maharaja tuh. Silakan Pak. Atau siapapun yang bertanya silakan. Iya, bebas siapapun boleh. Oke, untuk kalau memang nanti mau mendapat rekamannya boleh nih saya kasih di chat. Silakan nanti di sana, nanti bisa mendapat rekamannya dalam beran. Dan nanti insya Allah ada beberapa juga pemateri-pemateri lain. Jadi program ini saya mengundang beberapa pemateri dan tadi sudah diskusi dengan Mas Sabtu Ari Sugiarto, mungkin Ibu kenal ya. Mas Sabtu Ari Sugiarto ini yang penulis buku bestseller Kembali Titik Nol, Mencari Jalan Pulang, dan banyak yang tahu. Jadi sayangnya beliau di Ramadan ini tidak bisa, tapi nanti habis Ramadan katanya. Wah, kalau habis Ramadan berarti beda tema apa beda ini, tapi nggak apa-apa. Beliau sudah mau memberikan waktunya, alhamdulillah. Nih Coach Anas, mau satu lagi nih, saya Gus Reza nih sedang dideketin nih, semoga mau nanti. Insya Allah, beliau pasti mau Insya Allah tuh kalau tuh Ramadan. Ya, tapi belum dapat Beliau balasan. Kemarin rajin dia kan aktif ya, semoga lah. Jadi teman-teman banyak materi yang luar biasa, kita berbagi insya Allah di menjelang waktu berbuka ini ya, di sore ini. Nah ini alhamdulillah
Coach Ana sudah berbagi, insya Allah nanti ada. Itu guru kami juga, guru saya, Gus Reza. Ya, semoga nanti hadir. Kemudian ada juga teman-teman lain yang mungkin teman-teman kenal juga di sana, ada Coach Ihsan, ada juga nanti Coach Habib, mungkin yang di Medan, insya Allah. Jadi insya Allah banyak yang bisa kita berbagi. Jadi saya sengaja mengundang teman-teman yang ya sama lah seprofesi lebih kurang, maka insya Allah berbagi. Jadi teman-teman silakan hadir terus. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menambah keyakinan kita sehingga bisa lebih aku yakin Ustadz? Nah, tadi udah ditambahkan, tapi boleh nggak apa-apa berikan lagi biar semakin mantap gitu. Silakan. Jadi kan seperti tadi saya katakan, yakin kita ada tiga, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka saat kita mau menaikkan level kita ke hakul yakin, biasakan terus mengingat Allah. Dekatkan diri pada Allah. Jadi seperti dalam surat Al-Fatihah, iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya pada Allah kita menemukan pertolongan. Itulah berarti sandaran kita. Jadi kalau menyandarkan diri kita kepada Allah, maka level kita itu pasti udah yakin. Seyakin-yakinnya itu yang terjadi. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, ibaratnya sebagai sahabat itu gak ada teman gitu, gak ada sandaran. Maka itu yang terjadi, rapuh gitu diri kita. Nah, untuk menguatkan, biasakan berzikir, lalu sholat on time. Jaga apa yang Allah inginkan, maka Allah akan ridho pada diri kita. Sebenarnya simple. Lalu biasakan terus aktivitas dengan istighfar, selawat Nabi, sambil membaca buku, naik mobil, memasak, apapun. Coba rasakan nanti. Saya kasih challenge, 21 hari Anda biasakan kalbu Anda, batin Anda hidupkan dengan istighfar dan selawat Nabi. Apa yang terjadi? Lihat perubahannya terjadi. Lihat keajaiban terjadi. Itu keajaiban dahsyat banget. Nanti kalau udah 21 hari, naikkan lagi. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Bisa karena biasa, biasa karena dibiasakan, dibiasakan aja kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter. Dan karakter itulah akan mengubah diri kita. Kalau Anda mau jadi karakter spiritual, maka letakkan pikiran, rasa, tindakan kita di jalan Allah. Semuanya menjadi mudah. Kun fayakun insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini Bapak atau Ibu di sini namanya tidak terlihat katanya Redmi ya. Gak apa-apa. Semoga sudah mendapatkan jawabannya ya. Masya Allah. Jadi memang penting nih kita ketika menghadapi sesuatu itu bagaimana keyakinan kita itu diuji ya. Bahkan kalau sedang kita dapat masalah itu ujian yang sangat terasa, itu keyakinan kita sama Allah itu betul-betul jadi tantangan berat. Apakah kita akan memilih Allah dulu? Wah, bisa jadi kita malah mencari yang lain ya. Oke, syukron ya Ustaz, semoga kita semua tetap istiqomah amin dan rabbal alamin. Oke, dari Bapak atau Ibu ini ya. Oke, silakan masih ada waktu 5 menit lagi kita kasih kesempatan. Silakan. Di sini banyak nih teman-teman ya, ya baik yang baru bergabung ataupun tidak. Alhamdulillah, Insya Allah kita di setiap sore kita akan terus berbagi ya selagi waktunya tidak bentrok nih. Kebetulan eh, kayaknya Senin atau Selasa agak sulit waktunya. Karena saya dapat panggilan untuk ini. Kalau kami kan ada membangun lembaga edukasi ilmu waris. Nah itu diminta ngisi di Ponpes itu seharian. Jadi kalau seharian sampai asar tetap tidak keburu. Tapi insya Allah teman-teman hari-hari berikutnya tadi pembicara yang sudah confirm itu ada Coach Habibi, ada Coach insya Allah ya Coach Ihsan, dan mungkin semoga juga guru dari Gus Reza juga kalau Mas Sabto dari belum, terus yang lain juga banyak. Ya menjelang Ramadan ini insya Allah masih bisa kita dapatkan kesempatan untuk sharing. Ada pertanyaan tuh, Bos? Ada lagi? Pertanyaan tuh? Bu Iin. Itu Bu In. Iya. Silakan Bu Iin. Alhamdulillah, Tat, sehat selalu. Ya Allah, kangen, Masya Allah. Ilmunya luar biasa, setiap hari terus dibagi ilmunya sama Coach Anas, ya Allah. Terima kasih, Tat. Alhamdulillah, Masya Allah. Spiritnya luar biasa untuk saya dan keluarga. Alhamdulillah. Bisa menekan ego sekarang, Tat. Egonya semakin ditekan.
Ya, penting itu ya. yang 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 dulunya menggebu-gebu, aku harus iso, aku harus gini, pokoknya aku nggak mau ketinggalan. Ternyata Masya Allah, Allah menguji saya luar biasa setelah kami ikut seminar yang Tempo itu, yang sekarang luar biasa mahalnya itu. Masya Allah, sekarang ya Allah, dengan jenengan kasih ilmunya, Coach Rahmat setiap hari berbagi ilmu, jenengan berbagi ilmu, sekarang menekat egonya, ditekan serendah-rendahnya, se semana ya, semaksimal mungkin, tunduk sama insya Allah kepala sama tanah itu sama. Terima kasih Tat, terima kasih luar biasa. Oke, sama-sama Bu Iin dan Terima kasih. ya, Iya, terima kasih Bang. memang kita di kenapa kita sholat itu ya, seperti Bu Iin bilang itu sama dengan tanah, sujud ketika sujud itu Bu Iin ya. Iya Tat, iya betul. Ilmunya itu turun-turunnya kita sujud menghamba kepadanya. Ya, hanya Allah ya. Memang ilmu itu tetap harus kita cari setiap waktu, karena apa ya? Ilmu itu akan menambah. Oh, ini saya itu semakin apa ya? Semakin tidak ada gunanya, semakin hinanya kita harus semakin mendapat ilmu itu harus semakin luar biasa. Kalau setiap dari dapat siraman dari coach yang luar biasa ini, insya Allah teman-teman akan semakin menambah kepercayaan kita sama Allah. Kita akan menerima takdir kita, kodok kodar kita akan kita akan tahu kodok kodar kita. Ya. Semakin kita akan memaksakan kemauan kita, Allah akan semakin menjauhkan kita. Oke. Terima kasih Kak. Coach, terima kasih luar biasa ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berhubung kita ini kan waktunya berbuka beda-beda. Ada yang bahkan sudah mau berbuka, jadi kita on time aja. Jadi karena waktu sudah di akhir juga, kami minta kepada Coach Anas untuk bisa closing statement pesan-pesan pentingnya ya. Silakan. Sahabat-sahabatku semua, hidup ini pasti ada masalah, tidak mungkin tidak. Tapi respon kita itu yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Good respon, good life quality. Kalau respon kita baik, maka hidup kita baik. Responnya seperti apa? Yaitu tetap dahulukan Allah, kembali ke Allah, ke jalan Allah. Karena kita diberi masalah, itu sebenarnya Allah rindu. Kita dijewer supaya kita kembali ke jalannya dan kita lebih dekat padanya. Saat kita sudah dekat, kemudahan terjadi. Jadi hidupkan batin kita dengan terus kalimat thayyibah la ilaha illallah di hati Anda. Maka kemudahan yang terjadi. Jangan takut dengan masalah. Jangan membesarkan, tapi besarkan Allah, maka masalah menjadi kecil. Dan kita akan mendapatkan seperti apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kita telah sampai di akhir dari acara kita. Nah Bapak Ibu, boleh nanti kalau mau dapat rekaman ini ada di chat Zoom ini yang sudah diberikan, dan nanti bisa nonton juga rekaman lainnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk esok kita menunggu konfirmasi kepastian jadwal ya. Kita kebetulan ya sudah ada pembicaranya, insya Allah akan hadir bersama kita kembali untuk sharing. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, saya Rahmat Junaidi, insya Allah akan terus berbagi, dan jika teman-teman memang mau berbagi setiap waktu, ada juga di chat grup WhatsApp, kuliah WhatsApp ya. Nah alhamdulillah banyak pemateri yang akan kita berikan juga di sini. Jadi silakan nanti terus hadir. Dan teman-teman dari mana dapat informasi berikutnya? Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang baru dapat dari orang lain, nah maka dari link tadi, insya Allah teman-teman bisa dapatkan informasi atau melihat data-data atau event berikutnya. Barangkali itu dari saya. Jadi apapun ini, teman-teman silahkan bagikan ke orang lain. Insya Allah ilmu-ilmu yang sudah dapatkan itu semakin berasa di kita, bermanfaat buat kita. Dan ketika kita berbagi sama orang lain lagi, maka teman-teman adalah menjadi orang yang
ya sangat luar biasa. Sangat baik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Khairun-nas anfa'uhum linnas. Semoga kita termasuk dalamnya. Baik, itu dulu ya dari kita untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tutup rapat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Coach Anas Al-Mansur, brother luar biasa. Terima kasih Bu Iin, Pak Terima Dedi, kasih sama-sama. Terima kasih semuanya. Pak Firna, semuanya ya. Mohon maaf bisa satu. Izin kita, ya, semoga sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga lancar semua. Amin, 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 robbal alamin. Kita mendapat malam Lailatul Qadar semuanya ya. Bismillah. Amin, Ya, amin, dan amin. waktunya ya. Oke ya, izin Bos.